Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Anas, mahasiswa PPG Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Biologi. Pada hari ini akan melaksanakan ujian cooking kinerja dengan materi pembelajaran yang insya Allah akan saya laksanakan pada hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022. Duduk, siap, berdiri, beri hormat, selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Emil Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Duduk dengan tertib. Selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ketua kelas. Bagaimana hari ini ketua kelas? Masuk semua teman-temannya? Ada satu orang yang sakit, Pak. Ada satu orang yang sakit, atas nama siapa? Andi Aan Surya Pratama. Andi Aan Surya Pratama. Sakit? Iya, Pak. Ya, hanya satu orang yang sakit? Iya, Pak. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, jadi mari kita doakan mudah-mudahan Andi Aan Surya Pratama itu cepat sembuh dan kembali bersama dengan kita, bergabung dengan kita. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, ini kita akan melanjutkan materi kita, akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana pada materi sebelumnya itu kita sudah selesai membahas tentang virus, dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu materi selanjutnya yaitu eubakteria dan archaebacteria. Anak-anakku, ada yang pernah terkena penyakit diare? Ada yang pernah diare? Coba satu orang yang nandaku pernah diare, angkat tangan. Oke, Andi Ulid. Menurut anandaku, Andi Ulid, Anda mencret-mencret itu karena apa itu? Ya. Saya karena makanannya. Dari makanan. Makanan yang bagaimana? Mungkin makanannya tidak sehat, Tidak sehat. Ya, tidak sehat. tidak higienis juga. Tidak higienis. Masih ada yang lain? Kira-kira mencret-mencretnya karena apa? Ya, silakan. Anda betul. Saya pernah mengalami penyakit mencret dikarenakan saya tidak mencuci tangan apabila saya makan. Tidak mencuci tangan ketika makan. Iya, Pak. Berarti ada kuman di tangannya. Ya, ada bakteria. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bakteri, ya. Bakteri nantinya ini yang kita akan kupas habis nantinya, ya. Dan anak-anakku sekalian itu akan mengetahui, ya, mengapa Anda mencret-mencret, mengapa ketika tidak cuci tangan Anda mencret-mencret, mengapa ketika Anda makan makanan yang mungkin tidak sehat, tidak higienis, Anda bisa kena mencret-mencret. Jadi pembelajaran kita hari ini sangat menarik, ya, karena anak-anakku sekalian itu bisa mengetahui, dia bisa mengetahui apa dampak negatif jika mungkin anak-anakku tidak menjaga kebersihan. Berikan dulu aplaus untuk Ananda Ulil dan Ananda Makbul. Ya, Anandaku sekalian, jadi sebelum kita lanjutkan, saya ingin dulu menyampaikan kepada Anandaku sekalian standar kompetensi yang kita harus kuasai pada hari ini. Ya, tolong diperhatikan di atas. Jadi kita sudah masuk di KD 3.5, yaitu menganalisis struktur dan cara hidup bakteri serta peranannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ya. Indikator pencapaian kompetensi yang kita ingin harapkan adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur archaebacteria dan eubakteria. Kemudian yang kedua,
menganalisis cara hidup Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian yang ketiga, menguraikan kasus-kasus penyakit infeksi bakteri di dalam kehidupan. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi yang kita harus kuasai hari ini. Kemudian selanjutnya Anandaku sekalian, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama melalui gambar sebentar yang saya akan tampilkan dan video. Itu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan ciri Archaebacteria dan Eubacteria dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui literasi artikel dan modul, peserta didik diharapkan dapat menguraikan kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat memahami cara mencegah infeksi bakteri dengan tepat. Ya, jadi sangat-sangat menarik dan sangat-sangat seru sebentar kegiatan kita. Ya, Anandaku sekalian. Oke, jadi sebelum Anandaku sekalian lanjut, ya, jadi saya ingin dulu membagi kelompok karena sebentar ini kita akan melaksanakan diskusi dan presentasi. Jadi sebelumnya saya harus membagi kelompok dulu Anandaku sekalian. Kelompok yang kita gunakan bagaimana? Apakah kita buat kelompok baru atau kita gunakan kelompok yang sebelumnya? Ya, kelompok sebelumnya. Ya, oke, itu bagus juga karena kita bisa mengefektifkan waktu. Oke, kalau begitu Anandaku sekalian, kita pakai kelompok sebelumnya. Silakan Anandaku bergeser sesuai dengan kelompok sebelumnya yang kita pakai. Silakan. Anandaku sekalian, selanjutnya saya akan memutar video. Jadi Anandaku akan menyimak, ya, silakan Anda menyimak baik-baik video yang saya tampilkan karena sebentar inilah yang kita akan jadikan acuan atau referensi di dalam proses diskusi. Itu, ya. Bagaimana Anandaku sekalian? Oke? Oke. Bagaimana suara didengar? Silakan. Oke. Ya, silakan disimak Anandaku sekalian. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi tentang bakteri dan Archaebacteria. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata bakteri? Mungkin Anda langsung berpikir tentang organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Akan tetapi, sebenarnya beberapa dari bakteri itu memiliki manfaat. Tahukah kamu dalam tubuh manusia itu hidup berjuta-juta bakteri yang mampu membantu mencegah penyebab. Contohnya adalah Rhodospirillum nugrum dan bisa juga contohnya itu Spirillum niger. Itu merupakan video pertama yaitu struktur bakteri. Kemudian selanjutnya Anandaku sekalian kita simak video berikutnya yaitu bakteri yang bermanfaat dan merugikan kehidupan. Ya. Organisme dapat ditemukan di semua tempat yang mungkin terjadinya kehidupan di segala lingkungan hidup manusia, dari tanah, lingkungan akuatik, udara maupun makanan. Di mikroorganisme nasi dapat menguntungkan inangnya, tetapi dalam berbentuk dapat juga menjadinya istilahnya pada E. coli yang ada pada kita. Dia berfungsi dalam membusukkan feses, tetapi kalau dalam jumlah yang banyak kita dapat menyebabkan sakit perut. Yang diusahakan adalah salurannya virus atau nanti kinerja dari otaknya nanti juga akan terganggu. Ya, itu Anandaku sekalian. Jadi kita sudah menyimak video. Jadi selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok, ya. Jadi sesuai dengan kelompok Anandaku sekalian, ya, saya akan memberikan materi yang kita akan diskusikan. Jadi untuk kelompok pertama itu materi yang
ditugaskan ke kelompok pertama itu adalah struktur eubakteria. Ya, jadi struktur eubakteria. Ya. Artikelnya juga dibaca Anda sekalian. Itu struktur archae. Ya. Archae bakteria. Untuk kelompok 3 itu adalah kasus penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Jadi kasus penyakit pada manusia. Ya. Untuk kelompok 4, kasus penyakit yang diakibatkan oleh bakteri pada tumbuhan dan hewan. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 5 itu adalah bakteri yang bermanfaat. Ya. Oke. Ya. Perhatikan dulu anak-anakku sekalian. Jadi waktu yang kita gunakan untuk diskusi kelompok itu adalah selama 15 menit ya. Jadi selama 15 menit penilaian saya untuk diskusi kelompok ini anak-anakku sekalian, yang pertama itu adalah keaktifan daripada anggota kelompok di kelompok itu. Kemudian yang kedua adalah kerjasamanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah penguasaan materinya, ya, penguasaan materi sebatas pada presentasi. Kemudian yang keempat itu adalah ketepatan waktunya. Jadi ada 4 item penilaian saya anak-anakku sekalian. Oke, dipahami? Iya, dipahami. Oke, jadi saya mulai dari sekarang untuk diskusi kelompoknya selama 15 menit kemudian. Kasus penyakit. Ya, silakan artikelnya dibaca ya. Dan modulnya juga ya. Kita tinggal 5 menit lagi. Ya, jadi waktu kita tinggal 5 menit lagi. Silakan anak-anak sekalian gunakan waktu sebaik mungkin. Ya. Waktu selesai, waktu habis ya. Jadi sudah tepat 15 menit waktu yang saya sudah berikan kepada anak-anakku sekalian. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi untuk yang tampil, untuk tampil pertama, jadi
saya minta kepada anandaku sekalian, tiap-tiap kelompok, ketua kelompok itu ke depan untuk mengambil nomor undian yang akan tampil pertama dan seterusnya. Ya, saya minta kepada ketua kelompok, mana ketua kelompok 1? Ya, jangan dulu dibuka. Nanti kita buka sama-sama, ya. Oke. Ketua kelompok 3. Jangan dibuka ya, nanti sama-sama. Ketua kelompok 4 dan yang terakhir 5. Oke, silakan dibuka. 1, 2, 3. Yang mendapat tampil pertama kelompok 1. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, oke. Silakan Ananda kelompok Anandaku, anggota kelompok 1, silakan Anda berdiri menghadap ke teman-temannya ya untuk presentasi. Sebelah sini, silakan. Ya. Lagi berikan aplaus untuk kelompok 1 sebagai penampil pertama. Oke. Waktu presentasi saya berikan kepada kelompok 1. Jadi setiap kelompok nanti untuk presentasinya itu kita gunakan waktu 6 menit. Ya, jadi 6 menit. Oke? Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya dari kelompok 5 atas nama Syafri Yusuf. Dan perkenalkan juga nama saya Astrid dari. Perkenalkan nama saya Nur Fatimah. Perkenalkan nama saya Edi Putri Pratwi Abdel. Perkenalkan nama saya Zulmana. Oke, baiklah, di sini tujuan saya berdiri di sini yaitu untuk menyampaikan materi yang akan saya presentasikan, yaitu tentang Acinetobacteria dan Eubacteria. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwasanya apa itu bakteri. Nah, bakteri itu adalah kelompok organisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi yang akan disampaikan oleh Astrid kepada Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak. Nah, struktur sel bakteri itu terdiri atas bagian-bagian. Sekarang saya ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang membutuhkan? Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah bakteri itu memiliki flagela atau tidak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan bakteri anaerob dan bakteri anaerob? Bakteri aerob dan anaerob. Terima kasih. Kelompok 5 yaitu apakah bakteri memiliki flagela? Tentu saja memiliki karena dia terdiri pada dinding sel, yaitu flagela merupakan alat gerak pada bakteri yang tersusun dari senyawa protein dan terdapat di dinding sel. Jadi flagela itu terdapat di struktur dinding sel. Apakah sudah jelas atau tidak ada pertanyaan? Sesi pertanyaan saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk di penampilan kelompok 1 luar biasa. Saya harapkan penampilan yang kelompok 2 jangan kalah dari kelompok 1. Oke? Ya. Nomor 2. Oke, kita persilakan kelompok 3. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 3.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus penyebab bakteri pada tubuh manusia. Saya atas nama Indah selaku moderator. Saya Yusuf. Saya Agustina. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dimulai dari tifus. Tifus adalah istilah untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia dan Orientia. Penyakit ini dapat menular melalui sekitar tubuh atau tulang yang infeksi. Tifus dapat menyebabkan demam, sakit kepala, hingga menyebabkan demam merah di kulit. Tifus berbeda. Saya akan bagikan kepada Yusri. Baik, saya akan melanjutkan gejala dan penyebab tifus. Gejala tifus dapat bervariasi tergantung pada jenis yang dialami pasien. Gejala tifus umumnya akan muncul 5-14 hari setelah seseorang terinfeksi. Beberapa tanda dan gejala tifus yang umum terjadi adalah yang pertama demam, kedua sakit kepala, nyeri otot, ruam merah di kulit. Tifus disebabkan oleh bakteri Rickettsia typhi, Rickettsia prowazekii atau Orientia susu-gamusi. Penyebarannya bisa melalui gigitan kutu, tungau atau kutu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, apa sih gejala awal yang membuktikan bahwa kita itu terkena penyakit gejala tifus? Apa gejala awal yang membuktikan? Ya, kembali Bang. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah penyakit tifus dapat menyerang semua kalangan atau kalangan tertentu saja? Bisa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja karena tadi membahas tentang penyakit tifus. Jadi saya akan memberi langsung contoh apabila di sebuah desa terkena penyakit tifus keseluruhan penduduknya, apa penanggulangan yang harus dilakukan agar penyakit tersebut tidak menyebar lagi kepada desa lain-lainnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Apa sih gejala awal jika terkena tifus? Nah, gejala awal jika terkena tifus yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, dan ruam merah di kulit. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang mohon. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus. Oke, luar biasa. Nah, iya. Silakan anak-anakku sekalian untuk yang dapat urutan tampil ketiga, silakan. Oh, kelompok 2 ya? Ya, silakan kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang ciri-ciri atau struktur pada bakteri. Yaitu pemateri pertama, silakan dari kelompok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakteri dari kata lain adalah bakterium. Bakteri adalah sekelompok organisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti sel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, pemateri dari Umi Karimina tadi menyatakan bahwa ada beberapa struktur sel pada bakteri. Baik, pertanyaan saya itu pada bakteri tersebut apakah struktur sel bakteri yang tadi Anda jelaskan sama semua atau mungkin ada perbedaan-perbedaannya? Baik, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengusulkan pertanyaan bahwasanya bagaimana sih proses perkembangbiakan bakteri? Oke, sekian dan terima kasih.
Ada lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya, apa fungsi ribosom pada sitoplasma? Terima kasih. Tadi penampilan dari kelompok 2 ya. Oke, anak-anak sekalian, jadi tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 itu sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak itu perlu untuk mengkajinya lagi lebih dalam sehingga anda bisa terhindar dari infeksi bakteri. Oke, selanjutnya yang mengambil nomor urut keempat, kelompok 4 juga. Silakan kelompok 4. Berikan aplaus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang ingin memaparkan materi tentang kasus penyakit yang terjadi pada hewan. Baik, saya sebagai moderator Abdul Pala Dan saya sebagai pemateri Adi Dimas Ferdiansa. Saya Mona Gracie, saya Putri Aditya. Saya Seza. Baik, materi kali ini akan diwakilkan oleh teman dari kelompok kami yaitu Adi Dimas Ferdiansa. Bertanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi ini saya akan menyampaikan pemateri yaitu kasus penyakit pada hewan dan tumbuhan. Jadi teman-teman sekalian, penyakit pada hewan dan tumbuhan ini banyak sekali terjadi di muka bumi ini. Yang menyebabkan pada ternak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bacillus anthrax, penyakit antraks yang dapat menular ke manusia. Kedua, Coxiella burnieti, penyebab demam pada ternak yang dapat menular ke manusia. Baik, itulah pemaparan materi kali ini yaitu kasus penyakit pada hewan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya diharapkan berdiri dan langsung memaparkan saja pertanyaannya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan mengajukan pertanyaan. Bakteri yang terdapat pada hewan dan menular kepada manusia itu disebabkan oleh kontak fisik atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana proses penularan penyakit antraks pada manusia. Baik, penyakit antraks ini yang menular kepada manusia itu bisa melalui kontak langsung antara hewan dan manusia, dan ada juga lingkungan pada hewan ternak tersebut. Apabila mungkin ada lingkungan hewan ternak di situ ada yang kotor dan tidak. Baik, itu saya mungkin. Baik, apakah jawaban dari kelompok kami diterima? Ini penyakit hewan tertentu saja atau dapat mengidentifikasi ke semua hewan. Bagaimana? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan disampaikan oleh Elma Febrianti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bakteri pada hewan yang menular ke manusia apakah melalui kontak langsung? Tentu saja. Karena ada beberapa penyebab manusia bisa tertular pada hewan tersebut. Contohnya seperti yang kalian sebutkan tadi, yaitu kontak langsung. Baik, apakah jawaban dari kami diterima? Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Jadi kesimpulan daripada presentasi kali ini yaitu selain macam-macam penyakit yang terjadi pada hewan dan tumbuhan, masih banyak lagi macam-macam penyakit yang mungkin tidak dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Dengan pemaparan materi kali ini, kami harap
kita bisa menambah wawasan kita tentang kasus penyakit pada hewan dan tumbuhan serta cara penanggulangannya. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok. Sangat menarik untuk kita kaji lebih lanjut. Ya, oke. Kita persilakan pada kelompok yang terakhir, itu kelompok 5. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 5. Ya, ini kelompok 5 ceria-ceria semua ini. Ya. Ya. Jadi kelompok 5 ini saya lihat penampilannya ceria. Saya bisa percaya sangat menarik apa yang ingin disampaikan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce our team. We are Team 5. I am Andi Ulil Amri Waili as MC in today. I am Lutfia Suci. I am Anggun Pratama. I am Aisyah Nisa Bulu. I am Lairi Latifah Lufiansyah. Oke. Langsung saja berdirinya kami di sini untuk memaparkan mengenai materi manfaat bakteri bagi manusia. Probiotik merupakan bakteri baik yang menghasilkan asam laktat yang dapat ditemukan di saluran pencernaan. Bakteri baik ini dapat berguna untuk menyembuhkan penyakit diare, iritasi pada usus, penyakit kulit ataupun lainnya. Salah satu contoh dari bakteri baik adalah Lactococcus lactis. Bakteri ini bermanfaat sekali karena dapat ditemukan dalam keju, mentega, atau yogurt. Bakteri inilah yang membuat yogurt memiliki rasa yang khas. Bakteri ini dapat memperbaiki saluran pada usus pada penderita peradangan usus. Yang kedua adalah Lactobacillus reuteri. Menurut salah satu studi pada tahun 2008, ASI mengandung bakteri Lactobacillus reuteri, yang dimana bakteri ini dapat bermanfaat bagi bayi untuk menghindari bayi dari penyakit diare dan penyakit lainnya. Sejak 1000 tahun pertama, gizi adalah gizi yang paling dibutuhkan bagi bayi karena hal itu merupakan gold period atau periode emas bagi bayi untuk mencegah bayi atau anak dalam stunting, karena stunting adalah social problem di Indonesia pada saat ini. Baik, langsung saja pemateri kedua. Baiklah, saya akan membahas tentang bakteri yang berperan dalam mencerna makanan dan bakteri yang menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon. Langsung saja, dalam mencerna makanan ada bakteri Aerobacter aerogenes yang terdapat di dalam usus besar vertebrata. Yang kedua ada bakteri Escherichia coli, yaitu berfungsi untuk menghasilkan vitamin K dan membusukkan makanan di usus besar. Yang kedua ada bakteri yang berperan dalam menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon. Dalam pembuatan antibiotik misalnya ada bakteri Streptomyces griseus, yaitu dalam pembuatan antibiotik streptomycin. Yang kedua dalam pembuatan vitamin misalnya ada bakteri Propionibacterium shermani yang dapat menghasilkan vitamin B12. Sementara dalam pembuatan enzim dan hormon ada bakteri Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, jenis bakteri apa yang digunakan dalam pembuatan tempe? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jenis bakteri yang terdapat pada tempe adalah Lactobacillus acidophilus. Ya, luar biasa. Sangat seru tadi apa yang ditampilkan oleh kelompok 5, ya. Jadi kelompok 5 saya yakin dan percaya memang betul-betul sangat menguasai materi, ya. Jadi sangat menguasai materi. Oke. Ya, sekali lagi berikan aplaus untuk semua yang tampil. Ya. Oke, anandaku sekalian, jadi mengingat waktu, jadi hari ini dengan selesainya seluruh presentasi dari anandaku sekalian dari semua kelompok, jadi perlu saya
kuatkan kembali bahwa ingat bahwa tidak semua bakteri itu merupakan bahaya bagi manusia, ya. Jadi ada juga bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai Anandaku yang ada di pikirannya ketika kita berbicara tentang bakteri, maka yang Anda pahami itu adalah tentang penyakit. Ya memang ada, tapi tidak semuanya itu menyebabkan penyakit. Ya, ada yang bermanfaat juga, terutama di dalam hal teknologi pangan yang dipakai untuk teknologi pangan. Ya, seperti pembuatan kecap, pembuatan yogurt, pembuatan tempe yang selalu mungkin Anandaku sekalian makan, ya pembuatan keju, ya dan lain-lainnya. Termasuk juga diantaranya di dalam dunia kesehatan untuk pembuatan antibiotik dan lain-lainnya. Ya jadi luar biasa manfaat juga dari bakteri untuk kehidupan manusia. Itu Anandaku sekalian. Ya, jadi sebelum saya tutup Anandaku sekalian, saya persilahkan kepada Anandaku untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, bagaimana Anandaku sekalian? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, luar biasa, ya. Jadi Anandaku sekalian ini luar biasa karena ingin sudah menguasai semua materinya. Kita persilakan siapa ya? Ya, kita persilakan Adeolin. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, hal yang kita pelajari hari ini adalah mengenai bakteri, mengenai struktur, ciri, dan apa sih manfaat bakteri itu bagi kehidupan manusia. Kita juga mempelajari mengenai berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Terima kasih. Sebelum saya tutup Anandaku sekalian, saya mau minta refleksi dari Anandaku sekalian, ya. Jadi apa yang Anandaku hari ini pahami, apa yang mungkin masih kurang, ya, atau mungkin ada yang ingin dijadikan sebagai saran untuk saya, ya. Ya, saya persilakan untuk refleksi hari ini. Coba angkat tangan yang siap. Oh, oke. Jadi saya persilakan kepada Anandaku Yusri. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan dan melihat materi yang dipaparkan di atas tadi, kami sudah menyimpulkan dan memahaminya dan sesuai dengan fungsi yang dipaparkan pada materi kali ini. Dan saya juga ingin memberikan masukan kepada Bapak, pertahankan metode pembelajaran pada hari ini, karena metode pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan membuat para siswa aktif di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada satu orang lagi yang bisa refleksi, ya. Mungkin Ananda Abdal, silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemaparan materi kali ini, saya pribadi sangat memahami dan mengerti materi pada yang Bapak jelaskan pada materi kali ini. Terima kasih atas sumbangsi sarannya, ya. Anak-anakku sekalian, ya. Jadi hari ini kita tutup materi kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang itu kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, ya, proses, ya. Kelompok yang paling aktif di dalam presentasi dan layak untuk mendapatkan penghargaan itu adalah kelompok 5. Ya, dan anak-anakku sekalian, tolong LKPD yang dikerjakan, ya, silahkan dikumpul, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin anak-anakku masih simpan di benaknya, ya. Karena waktu kita sangat terbatas, jadi saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, silakan anak-anakku itu memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang kita sudah buat, yaitu aplikasi di WA. Anda masukkan di WA untuk kita bahas dan diskusikan bersama di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Ya. Duduk siap, berdiri.